Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel. Di channel yang ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman ya, atau share. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini tentang orderan fiktif Maxim. Dan ada kejadian di mana saudara kita, sahabat kita ini tertipu teman-teman ya. Nah ini dari Teguh SPY. SPY ini supaya nggak mungkin juga ya. Mungkin Teguh sepi ya. Nah ini dari Bang Teguh bilang seperti ini. Bang, saya kemarin kena tipu bang. Saya disuruh beli matras ya, matras camping seharga 200k atau 200.000. Setelah sampai di alamat pengantaran, barang ternyata tidak ada yang dikenal. Nah, oke teman-teman ya, ini kalau misalkan kita ngantar delivery ataupun food and shop gitu ya. Nah, ini ada beberapa poin nantinya yang perlu kita pahami ya, dari sisi ciri-ciri ya kan. Terus kalau misalkan kita ada kecurigaan gitu loh. Supaya apa? Supaya kita lebih waspada lagi ya dalam mengerjakan atau menjalankan orderan Maxim Delivery ataupun Food and Shop gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya akan buka dulu aplikasi Maxim Driver atau Taxi Drivernya. Ini kan lagi subuh juga ya, posisinya jam setengah 6 sekarang. Siapa tahu kan dapat orderan, karena di jam segini biasanya belum banyak yang on ya. Oke, mengenai ciri-ciri orderan fiktif Maxim sebenarnya sudah dijelaskan dan saya juga sering share ke teman-teman ya berkaitan dengan orderan fiktif Maxim. Nah, kalau dari Maxim sendiri, dia itu sudah memberikan woro-woro ya, kalau bahasa Jawanya itu woro-woro atau peringatan ya, atau warning ya kepada kita selaku driver Maxim. Nah, cuman driver Maxim ini nggak semuanya itu dia memperhatikan peringatan yang diberikan oleh Maxim ini ya. Nih, di bagian waspada penipuan. Jadi Maxim itu sudah ngasih rambu-rambu nih bahwa kalau ada pelanggan ya kan yang dia itu meminta kita untuk mendanai ulang akun ya. Ini kan di sini keterangannya kayak DM Mobile Legends, Tokopedia, Lazada, Shopee, pulsa atau sejenisnya gitu ya. Jadi kita tolak orderan tersebut atau permintaan tersebut dengan sopan dan kita minta untuk cancel ya, yang jelas ya. Kalau dia nggak mau cancel ya sudah, kita aja yang cancel, nggak apa-apa. Kalau misalnya terlanjur ya, dia misalkan minta nih, bang kita udah dapat orderan nih teman-teman ya, bang sekalian dong bang beliin apa pulsa 75k gitu, atau bang sekalian bang top upin OVO, bang sekalian bang top upin Dana, itu kan waduh ya. Jadi ketika kita beli makanan atau kita ngantar makanan, dia sekalian minta tolong teman-teman ya, itu kita harus waspada. Mending kita tolak saja ya, atau enggak kita bilang enggak saya enggak ada gitu kan. Nanti pun kalau misalkan kita disuruh beli apa makanan gitu ya, dia nitip apa gitu ya, itu nanti kalau enggak jadi ya sudah, ya makanannya kan masih bisa kita makan gitu loh. Nah, tuh ya, dan biasanya teman-teman untuk orderan-orderan fiktif ya yang di Maxim ini kan dia tadi udah saya jelasin di Alfamart, kalau nggak di Indomaret itu kita harus hati-hati ya, meskipun nggak semua di Alfa atau di Indo itu fiktif semua, nggak. Kadang ada yang dia itu nitiknya di Alfa, taunya itu beli sate depan Alfa, taunya itu dia beli apa namanya cilok atau beli petisan depan Alfa kayak gitu teman-teman. Jadi nggak semuanya. Nah, terus metodenya bagi penipu-penipu ini, mereka nanti akan menghubungi kita ya, akan menghubungi kita mengaku dari pihak Maxim, dan mereka itu berniat mau mengganti rugi ya uang yang telah kita keluarkan ya. Nanti mereka itu minta nomor ATM, minta kode ATM-nya gitu ya, dan mereka akan mengirimkan uang itu kalau kita sudah memasukkan kode itu. Jangan teman-teman ya, itu adalah mereka mau ngambil saldo di ATM kita. Jadi jangan kita turutin ya kalau kejadian seperti itu. Nah, terus kalau kita flashback lagi nih teman-teman ya, ini ke Abang Teguh tadi ya yang di sini. Nah, kalau ini kejadiannya kan, jadi si Abang Teguh ini dia itu suruh beli matras gitu ya. Matras itu kasur lah ya. 200.000. Nah, nanti misalkan kita suruh beli apa lagi? Matras, ada lagi yang nanti yang
kosmetik lah, nanti ada lagi lampu lah, atau nanti kaos lah dan lain sebagainya, kita pastikan cek dulu barangnya teman-teman ya. Contoh, ini ada orang nih beli matras atau mungkin beli kasur ya. Kita lihat nih, ini matrasnya ini kira-kira kalau segitu, matras seperti itu harganya 200.000 itu masuk akal nggak? Gitu. Ya, misal matrasnya ini emang jelek ya, kok 200.000, ya itu kita lebih baik ya pikir dua kali ya, gitu loh. Dan kita pastikan di saat kita pembelian itu dia di toko resminya. Misal belinya itu dia di toko apa namanya, toko resmi ini apa namanya, kayak sejenis toko kasur gitu ya, spring bed gitu kan. Nah, itu insya Allah kan dia jelas tuh di situ kan. Nanti kalau kita memang ternyata itu cancel, kita bisa kembalikan lagi di toko gitu loh. Tapi kalau misalnya secara perorangan, kita harus hati-hati teman-teman. Misalkan secara perorangan nih beli kayak gitu, terus dia juga dilihat dari ketemuannya itu dia bukan di rumah, misalkan ketemuan di gardu atau di pojokan perapatan mana gitu ya, itu kita harus hati-hati teman-teman ya, karena kalau nanti, tapi kalau kita ketemu di rumah orangnya langsung itu enak gitu ya. Jadi ketemu di rumahnya orangnya langsung, pas nanti kita memang ternyata cancel, kita bisa kembalikan barang tersebut. Nah itu tuh jadi cara mengatasinya. Atau misalkan gini, waktu itu ada juga sih yang ngeluhin ke saya itu, dia itu kaos ya, jadi kaosnya itu dibungkus teman-teman. Nah ternyata kaosnya ini jelek gitu loh, jadi kaosnya kayak dipaketin gitu, ternyata kaosnya itu jelek. Nah makanya kita nanti ya tadi itu ya, ketika kita ketemuannya di rumah orangnya, misalkan kita buka gerbang atau dia itu keluar dari pintu rumahnya, itu insya Allah ya teman-teman nggak jadi masalah. Nah cuman kalau misalkan ketemuannya di perapatan atau di tadi ya di gardu atau di mana tempat-tempat yang memang bukan tempat tinggal dia atau toko dia, kita harus waspada. Kita minta cek aja, kita minta cek, karena waktu itu pernah kejadian, jadi beli kaos kan, kaosnya ternyata itu dibungkus dalam kayak paket gitu, orangnya itu nggak ada gitu loh, di titik pengantarannya nggak ada yang kenal juga. Setelah dibuka ternyata kaosnya itu kaos jelek ya, udah rusak gitu, udah kaos-kaos yang udah buat lap gitulah kalau menurutku ya. Nah jadi itu teman-teman ya, untuk ciri-cirinya gitu loh, itu kalau untuk orderan-orderan yang dia itu bukan di Alfamart atau di Indomaret. Kalau untuk Alfa Indo sudah inilah, nggak usah lah. Kalau emang kita ini belinya itu udah Oreo, udah aduh Pampers, alah udahlah, susu bebelak itu udah bosen saya juga ngelihatnya, kadang-kadang greget gitu loh. Nah itu teman-teman ya, semoga ini ya bermanfaat teman-teman. Kalau yang ada pengalaman silahkan di share, nanti kalau misalkan emang itu diperlukan saya juga bisa share lagi ke teman-teman yang lebih luas ya, supaya supaya apa, tidak terjadi gitu loh hal-hal yang merugikan driver, terutama driver baru. Nah, ya meskipun ya pendaftaran masih terus dibuka, kita ambil sisi positifnya ya. Jadi itu juga bisa menjadi lahan pekerjaan buat teman-teman kita dan bisa memenuhi kebutuhan mereka ataupun keluarga mereka kayak gitu ya. Jadi kita ambil sisi positifnya aja. Meskipun ya kalau teman-teman ya, saya ini secara pribadi kalau bisa ditutup lah pendaftaran Maxim ini. Kalau secara pribadi ya, kenapa? Karena sudah bludak gitu loh drivernya. Jadi kalau misalkan daftar Maxim ini ditutup dan dibikin sistem kayak drivernya itu driver yang bener-bener driver gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti dalam sehari itu dikasih target gitu kan, harus narik minimal 10 gitu kan, enak gitu loh. Tapi kan ya itu mah terserah dari Maximnya ya, mereka yang punya sistem, dan kita selaku driver ya tugas kita mitra ya, bekerja menjalankan ya, paling nggak kalau nggak sesuai paling kita bisa protes juga, kalau nggak di ACC ya itu lagi-lagi kembalikan lagi ke mereka. Nah itu aja teman-teman yang bisa di share ya atau dibagiin di video kali ini, semoga bermanfaat. Ini belum ada orderan yang masuk sampai di pagi hari ini jam 5:35. Semoga nanti bisa segera masuk ya orderan-orderannya, dan kemarin alhamdulillah dapat 5 orderan ya untuk perbaikan akun lah ya. Nah itu aja, sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.